Kembali di IDX Opening Bell bersama saya Rudi Andanu. Pemirsa, selanjutnya kita akan menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Ariel Raka dan juru kamera Irham Andriaji. Ya, Ariel, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona merah. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan hari ini? Para analis untuk laju indeks harga saham gabungan di perdagangan saham Bursa Efek Indonesia pada hari ini memang terbagi. Ada para analis yang mengatakan bahwa IHSG akan tetap tertekan atau berada di zona merah untuk perdagangan tanggal 13 Mei 2020. Namun beberapa analis juga mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan ini dapat bangkit dan berada di zona hijau. Namun memang untuk hari ini di perdagangan tanggal 13 Mei 2020 sejumlah analis mengatakan bahwa mayoritas analis mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan ini masih akan tertekan, berada di zona merah dan akan melanjutkan pelemahannya setelah kemarin juga sudah ditutup di zona merah terkoreksi 1,09% atau berada di level 4.588. Hal tersebut ini salah satunya juga disampaikan oleh Panin Sekuritas yang mengatakan bahwa IHSG berpotensi bergerak mix cenderung menurun dengan perspektif teknikal support resisten 4.500 sampai dengan di 4.660. Sementara memang hal yang berbeda juga disampaikan salah satunya dari Indosuria Bersinar Sekuritas yang mengatakan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini berpotensi bergerak ke zona hijau dengan perspektif teknikal support resisten dari 4.502 sampai dengan 4.776. Dan ada pun juga rekomendasi saham dari para analis untuk yang dapat dicermati pada perdagangan pada hari ini. Salah satunya adalah dari RALS TCPI. Dan untuk melihat bagaimana laju indeks harga saham gabungan di pembukaan pada hari ini, langsung saja kita lihat ke papan Bursa Efek Indonesia. Ya, sebentar lagi kita akan melihat bersama Rudi dan juga pemirsa bagaimana laju indeks harga saham gabungan di perdagangan pada hari ini. Ya, dibuka di zona merah terkoreksi 0,51% atau melemah 26,52 basis point atau berada di level 4.560. Dan di perdagangan pembukaan pada pagi hari ini trading volume mencapai 80 juta lembar saham dengan nilai transaksi 74,7 miliar dengan trading frekuensi mencapai 8.600 kali transaksi. Ya Rudi, dan pembukaan pada sesi pagi ini memang sejalan dengan prediksi mayoritas analis yang mengatakan bahwa memang IHSG pada perdagangan hari ini akan melanjutkan pelemahan setelah kemarin juga ditutup di zona merah. Rudi. Ariel, sentimen apa saja yang diperkirakan akan mempengaruhi indeks hari ini? Ya, Rudi, memang sejumlah analis mengatakan bahwa sentimen negatif ini cukup banyak akan membayangi laju indeks harga saham gabungan di perdagangan pada hari ini. Salah satunya datang dari dalam negeri berkaitan dengan rilis data penjualan retail domestik di bulan Maret yang terkontraksi 4,5 year on year dan ini menurun atau lebih dalam dari sebelumnya yang hanya 0,8% year on year. Dan selain itu juga saat ini investor masih menanti data laporan keuangan kuartal 2 2020 yang diprediksi akan buruk karena COVID-19. Dengan demikian memang investor asing masih berhati-hati dalam bergerak di emerging market. Selain itu juga ada resiko gelombang kedua pandemi COVID-19 ini dikatakan akan menjadi salah satu sentimen negatif untuk laju indeks harga saham gabungan. Dan kita ketahui juga terkait dengan uji vaksin COVID-19 dan pelonggaran beberapa lockdown yang terjadi untuk belakangan ini akan disebut sebagai salah satu juga faktor penentu arah pasar ke depannya dan nantinya akan menjadi mewarnai laju indeks harga saham gabungan. Dan kita ketahui bahwa pasar juga cemas dengan perkembangan dialog ataupun tensi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang dikabarkan bahwa apabila tensi ini semakin tinggi dikhawatirkan akan kembali terjadinya perang dagang antar kedua negara tersebut. Namun memang sentimen positif dikatakan oleh sejumlah analis masih tetap ada, di mana adanya peluang technical rebound untuk IHSG cukup besar ditunjang mulai rilisnya kinerja emiten kuartal 1 2020 yang akan terlansir dengan baik. Rudi.
Baik, terima kasih Ariel atas laporannya. Pemirsa, reporter Ariel Raka dan juru kamera Irham Andriaji melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.